Bab 3 Virus. Di sini ada video pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renita dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan isi dari PowerPoint yang saya buat mengenai virus. Untuk slide selanjutnya ada daftar isi. Ada ke-6 daftar isi yang akan saya bahas. Yang pertama, ada pengertian virus dan sejarah penemuan virus. Kedua, ciri-ciri virus. Ketiga, struktur virus. Keempat, bentuk virus. Kelima, reproduksi virus. Keenam, klasifikasi virus dan peranan virus. A. Pengertian virus. Virus adalah organisme super kecil, mikroskopik yang cenderung membutuhkan inang untuk bertahan hidup atau bersifat parasit. Sel-sel pada tubuh manusia bisa terganggu oleh adanya infeksi karena mikroorganisme yang disebut virus. Tipe sel yang terinfeksi dan tipe virus yang menginfeksi ini akan menyebabkan penyakit dan gejala yang berbeda-beda juga. Hampir semua ekosistem di dunia ini mengandung virus. Saking banyaknya, virus dianggap sebagai organisme yang paling banyak di planet bumi. Virus bisa menginfeksi makhluk hidup mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bahkan bakteri. Yang B. Sejarah penemuan virus. Yang pertama ada Adolf Meyer pada tahun 1883 melakukan percobaan diawali dari munculnya penyakit mozaik pada daun tembakau. Kedua ada Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892 menyimpulkan adanya partikel yang lebih kecil lagi dari bakteri yang lolos saringan yang menularkan penyakit. Ketiga ada Martinus Beijering pada tahun 1899 menyimpulkan penyebab bercak kekuningan pada daun tembakau dinamakan virus. Keempat ada Wendell Stanley pada tahun 1935 berhasil mengisolasi dan mengkristalkan TMV. Dan yang kedua ada ciri-ciri virus. Ukurannya sangat kecil yaitu antara 25 sampai 300 mm. Kedua, tidak memiliki sel atau disebut aseluler. Ketiga, lebih kecil dari bakteri. Keempat, memiliki salah satu asam nukleat, DNA atau RNA. 5. Tersusun atas asam nukleat yang diselubungi protein kapsid. 6. Bentuk bervariasi seperti bentuk tubuh virus yaitu batang, tabung, bulat, dan bentuk T. Ketiga ada struktur virus. Dapat dilihat gambar struktur tubuh virus, yaitu ada kepala, leher, dan ekor. Dan dapat dipahami penjelasan struktur tubuh virus. Selanjutnya ada bentuk virus. Bentuk virus ada 4, yaitu yang pertama tabung, 2 bulat, 3 filamen atau benang, 4 huruf T. Dapat diperhatikan ragam bentuk virus. Yang kelima ada reproduksi virus. Ada daur litik dan daur lisogenik. Diperhatikan gambarnya, tahap-tahapan dari daur litik dan daur lisogenik. Virus dapat berkembang biak atau bereplikasi pada medium yang hidup, embrio, jaringan hewan, jaringan tumbuhan. Misalnya virus mozaik tembakau TMV hanya menyerang tumbuhan, virus rabies hanya menyerang mamalia, bakteriofag hanya menyerang bakteri. Ada pula yang sifatnya lebih spesifik seperti virus hepatitis yang hanya menyerang sel-sel hati, virus influenza menyerang saluran pernafasan atas, virus HIV hanya menyerang sel darah putih. Berikut penjelasan dari siklus litik dan siklus lisogenik. Yang pertama ada siklus litik. Siklus litik adalah siklus reproduksi virus yang pada akhir siklus menyebabkan herpes lisis atau pecah. Ada replikasi terjadi dalam 5 tahapan, dapat dibaca dan dipahami. Yang kedua ada siklus lisogenik. Pada siklus lisogenik, replikasi fase tidak langsung menghasilkan virus baru. Fase mengalami kondisi tidak aktif dalam melakukan replikasi, masa laten. Selama siklus lisogenik, sel inang tidak mengalami lisis atau mati. Siklus lisogenik juga terjadi beberapa tahapan yang diantaranya sama dengan siklus litik, yaitu tahap adsorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan, dan pelepasan. Pada siklus ini lisogenik terjadi tahap sendiri, yaitu disebut tahap penggabungan. Tahap penggabungan adalah tahapan di mana terjadi penggabungan penyisipan DNA virus yang menyisip pada DNA bakteri tanpa harus merusak DNA inang. DNA virus yang disisipkan merupakan DNA profag
DNA tidak aktif. Keenam, klasifikasi virus dan peranan virus. A. Klasifikasi virus. Menurut Berge, virus termasuk divisi Protopeta, kelas Microtatobiota, dan ordo Virales virus. ACTV mengatakan bahwa virus kategori struktur dan komposisi tubuh menurut kandungan asamnya. A. Berdasarkan jenis materi genetika. Dapat dibaca ada yang pertama virus DNA dan yang kedua ada virus RNA. Yang B ada berdasarkan jenis sel inang yang diinfeksi, yang C virulensi, dan yang D envelope. Dan berikutnya ada peranan virus. Virus yang menguntungkan antara lain, 1. Digunakan sebagai biopestisida sebagai bakulovirus dan virus yang dimanfaatkan untuk pembuatan peta kromosom. Ketiga, ada virus yang digunakan dalam pembuatan vaksin atau antibodi. Selanjutnya ada virus yang merugikan. 1. Virus yang menyerang tanaman. 2. Virus yang menyerang hewan. 3. Virus yang menyerang manusia. Dapat dibaca slide selanjutnya, video penutup. Dari materi yang sudah saya jelaskan mengenai virus, dapat kita simpulkan bahwa virus adalah organisme super kecil yang cenderung membutuhkan inang untuk bertahan hidup atau bersifat parasit. Hampir semua ekosistem di dunia ini mengandung virus. Saking banyaknya, virus dianggap sebagai organisme paling banyak di planet bumi. Virus bisa menginfeksi makhluk hidup mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, maupun bakteri. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengetikan ataupun pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.